Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Damai nganto kakadungan hanyolongan di bagasan Yesus Kristus. Horas marita saluhutna. Salam. Hari ini kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-13. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hidup kita ibaratkan sebuah perjalanan, dan karena itu tentu mempunyai tujuan dan akhirnya. Demikian juga yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri dalam hidup dan misinya di dunia ini. Tujuan hidup Yesus adalah untuk keselamatan kita semua umat manusia di dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, akhir dari perjalanan hidupnya yakni di kota Yerusalem. Karena itu Yerusalem menjadi simbol penderitaan. Di sana Yesus juga mengalami kematian dan bangkit dari antara orang mati. Ajakan kepada kita semua lewat sabda Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita tetap setia meskipun banyak persoalan, rintangan, dan masalah yang kita alami dalam hidup kita. Kita juga mohon berkat dan perlindungan Tuhan, karena pada hari ini kita akan memilih pengurus baru yang membantu kita untuk melayani semua umat di stasi ini. Semoga mereka yang terpilih hari ini sungguh-sungguh mau memberi hati, memberi diri mereka, mau menjadi pelayan bagi kita semua. Agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi Kudus ini, maka marilah kita terlebih dahulu memohon rahmat pengampunan dari Allah atas segala dosa-dosa, kelemahan dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti Putra-Mu dengan sepenuh hati. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Nya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka pergilah Elia menemui Elisa bin Safat. Pada waktu itu, Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan ia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Sesudah itu, bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, Kristus telah kemerdekaan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk bertahamban. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akan tetapi kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, jangan-jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, sebaliknya, kalau kamu membiarkan diri bimbang oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan
Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih umat beriman Allah yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Ketika merenungkan sabda Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, saya tersentuh dengan kalimat pendek, "Tidak mau menerima dia." Dengan kata lain, menolak dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, 3 malam yang lalu saya menerima tamu di pastoran, pengurus dari salah satu KBG kota. Mereka datang menjumpai saya untuk meminta persetujuan karena mereka membuat peraturan di KBG mereka. Ada beberapa peraturan yang sudah mereka tulis di kertas. Yang pertama, semua anggota KBG wajib aktif ke gereja pada hari Minggu. Ya. Dalam hati saya ini sejalan dengan Patik Patoluon, kuduskanlah hari Tuhan. Lalu ada juga mereka tulis semua anggota KBG yang berdomisili di wilayah atau KBG mereka wajib melapor ke pengurus KBG. Dalam hati saya ini pun masih sejalan. Semua anggota KBG yang mau menerima sakramen baptis perkawinan diberitahukan kepada pengurus KBG. Dalam hati saya juga ini masih bagus dan baik. Dan banyak lagi yang mereka tulis. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada 2 peraturan yang memberatkan saya di aturan yang mereka tulis itu. Satunya berbunyi, pada saat duka atau meninggal, pengurus KBG tidak bertanggung jawab untuk melayani permintaan keluarga yang malas ikut ber-KBG atau tidak aktif di KBG. Yang kedua, keluarga yang tidak aktif di KBG tidak dilayani pengurapan orang sakit.
Lalu saya bilang, Bapak Ibu yang terkasih, dua aturan ini memberatkan saya. Ya, karena apa? Rasanya berat nanti ketika yang meninggal itu bersebelahan dengan kalian, dan itu umat Katolik dan tidak aktif atau malas. Nanti tega nggak kalian nanti tidak pergi berdoa di situ? Ya, kalau saya dipanggil nanti minta maaf, saya akan tetap pergi ke situ berdoa, melayani. Karena apa? Kita bukan hanya melayani orang yang hidup di situ, tetapi juga melayani atau berdoa keselamatan orang yang meninggal. Yang kedua, berkaitan dengan pengurapan orang sakit, saya bilang bahwa ini tidak bisa ditolerir. Saya tetap melayani pelayanan ini. Tidak mungkin nanti saya bilang begitu orang telepon saya atau menghubungi pastor ada yang sudah sekarat di sini. Lalu saya masih bertanya kepada pengurus KBG, aktif doon inang amang di KBG, manang malas doon, marsak gimana tuh KBG, padahal orang sudah menunggu, sudah megap-megap di rumah sakit. Yang kedua saya bilang, sudah beberapa kami layani umat dari paroki lain yang menderita sakit, yang opname di rumah sakit umum, di rumah sakit Meta Medica. Mereka hanya membutuhkan pelayanan pastor terdekat, dan itu pun kami layani. Mungkin mereka juga jarang ke gereja, hanya Katolik saja. Kami tidak perlu tanya lagi, aktifnya ini di paroki kalian di sana. Karena apa? Orang sudah megap-megap, butuh pelayanan sakramen pengurapan orang sakit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, alasan mereka pengurus KBG tadi mengatakan membuat peraturan itu karena mereka sudah bosan dengan anggota mereka yang sangat malas dan tidak mau lagi bergabung dengan KBG. Ya, mereka sudah mengunjungi, mereka tidak juga membuka hati, bahkan menutup pintu. Mereka mau pergi berdoa di rumah keluarga tersebut, bahkan mereka ditolak. Memang tidak enak pengalaman ditolak itu. Sakit rasanya. Kalau anak muda bilang sakitnya di mana? Di sini ya. Tetapi kalau ini bukan di sini lagi, ya. Seluruh tubuh mungkin ya. Kalau di sini sudah sakit, tidak mungkin tidak sakit di kepala juga badan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, reaksi yang sama juga dialami oleh Yakobus dan Yohanes dalam bacaan Injil tadi. Mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem, namun dilewati dulu Samaria. Orang-orang Samaria tidak menerima mereka dan menerima Yesus karena orang Yahudi yang sangat bermusuhan dengan orang Samaria. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu orang kelas 2, orang yang tidak mengenal Allah atau juga orang yang disisihkan. Karena itu orang Samaria juga tidak mau menerima Yesus dan juga Yakobus dan Yohanes, karena mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena itu, reaksi sebagai seorang manusia, Yakobus dan Yohanes meminta kepada Tuhan, Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Apa kata Yesus? Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, tetapi untuk menyelamatkannya. Lalu Yesus dan juga Yakobus dan Yohanes memilih jalan lain. Yesus tidak mau membinasakan mereka karena ajarannya adalah ajaran kasih. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan menuju Yerusalem menempuh desa lain itu, mereka menjumpai orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Namun, orang-orang tersebut mempunyai permintaan dan syaratnya masing-masing. Orang pertama tadi, dia mau mengikuti Yesus. Tuhan, aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Namun Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus meminta orang ini untuk meninggalkan segala sesuatu, terutama kenyamanan dan kemapanan dalam hidupnya. Bahkan kenyamanan, kemapanan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik. Misalnya harta, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, misalnya dengan korupsi, atau jabatan yang diperoleh dengan menindas orang lain. Maka Yesus meminta orang ini untuk meninggalkan segala bentuk kenyamanan dan kemapanannya itu. Orang yang kedua meminta menguburkan bapaknya lebih dahulu kepada Yesus. Dia mau mengikuti Yesus, tetapi dia memberi persyaratan. Izinkanlah saya menguburkan bapak saya dulu yang sudah meninggal. Jawaban Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Secara akal sehat, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tidak mungkin orang mati bisa menguburkan orang mati. Namun ungkapan tadi mau mengatakan bahwa tugas perutusan itu tidak bisa ditunda-tunda. Dan karena itu Yesus sudah meminta orang tersebut supaya jangan lagi fokus kepada masa lalu, tetapi pandanglah masa kini dan masa depan. Orang mati pasti ada yang menguburkannya di belakang. Saat sekarang ini Tuhan ada di depanmu dan meminta engkau untuk mengikuti Dia. Biarlah orang menguburkan bapamu itu. Sekarang kamu mengikuti Tuhan, kata Yesus. Orang ketiga meminta syarat atau permintaan lagi. Meminta pamitan lebih dahulu dengan keluarganya. Dia mau mengikuti Yesus, tetapi izinkanlah dulu saya Tuhan untuk pamitan kepada keluarga saya. Kembali Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya, setiap orang yang dipanggilnya tidak perlu cemas dan khawatir yang berlebihan. Dia pasti didukung oleh orang-orang atau orang-orang persekutuan para murid yang percaya kepadanya. Dia pasti akan dibantu. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu jangan khawatir dengan keluargamu. Banyak yang menolong engkau nanti dalam tugas perutusan itu. Tetapi sekarang kata Yesus, ikutlah saya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Injil tadi terjadi pada saat Yesus menempuh perjalanan bersama murid-muridnya dari Galilea menuju ke Yerusalem. Yerusalem menjadi tempat tujuan perjalanan Yesus. Yerusalem menjadi simbol atau tempat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Hidup kita juga adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu sudah pasti ada rintangan, persoalan, kesulitan, dan beban. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita dalam bacaan kedua tadi, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh, jangan lagi mau tunduk di bawah perhambaan. Sebagai orang yang merdeka, yang mempunyai kebebasan, hendaknya jangan kita gunakan kemerdekaan atau kebebasan itu sebagai kesempatan untuk hidup dan tinggal dalam dosa, tetapi untuk melayani sesama dengan kasih, kata Rasul Paulus. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Nabi Elia dan Elisa dalam bacaan pertama tadi. Sebagai nabi dan utusan Tuhan, mereka mau menjadi pelayan bagi orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hari ini juga gereja kita ini atau kita semua akan memilih pelayan-pelayan yang baru, pengurus DPSI kita yang baru atau periodisasi. Tentu kita berharap bahwa segala sesuatu yang baik yang sudah terjadi pada tahun-tahun yang lewat akan diteruskan juga nanti oleh pengurus yang baru, dan kiranya pemimpin kita, pengurus kita yang baru nanti
para DPSI itu dan juga anggota-anggotanya hendaknya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus tadi, supaya mengikuti Yesus yakni untuk melayani dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita berdiri untuk menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa-doa orang beriman. Bagi gereja kita yang kita cintai, ya Bapa, bantulah gerejamu agar tidak terperangkap dalam struktur-struktur kekuasaan yang tidak memperhatikan ajas keadilan, melainkan semakin lama semakin menjadi rendah hati dan semakin rela untuk melayani. Semoga gereja lepas bebas bagi Allah dan manusia. Kita mohon. Bagi bangsa kita serta semua bangsa. Ya Bapa, bantulah semua bangsa, besar atau kecil, berpegangan tangan untuk membawa kebebasan manusiawi dan martabat kepada semua orang. Kita mohon. Bagi mereka yang diperas dan ditindas. Ya Bapa, bantulah mereka yang diperas dan ditindas agar tidak memandang keadaan mereka sebagai takdir Allah, melainkan menyadari bahwa mereka pun terpanggil untuk menjadi merdeka. Kita mohon. Kami mohon juga ya Bapa, tuntunlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Umat Istasi ini akan mengadakan periodisasi pengurus pada hari ini. Semoga Roh Kudus-Mu menyertai kami masing-masing dan kami dapat memilih pengurus saudara-saudari kami untuk menjadi DPSI selama 3 tahun ke depan, sehingga mereka yang terpilih nanti sungguh-sungguh mau melayani dengan kasih. Kita mohon. Tuhan Allah kami, jadikanlah kami manusia bebas, agar dapat menegakkan keadilan, perdamaian, serta kebebasan yang bertanggung jawab, sesuai dengan rencana ilahi-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima untuk dan kepada keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Persatukanlah roti dan anggur ini dengan korban putramu, sehingga menghasilkan kebebasan sejati bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami masing-masing yang telah meninggal dunia dan dengan harapan akan bangkit, serta semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lihatlah Yesus Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sotunglah orang siang
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rejeki surgawi yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Semoga niat kami untuk mengikuti Putra-Mu, Kau berkati dan cinta kasih kami kepada sesama semakin nyata dalam tindakan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdiri menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi kita diutus